Selamat datang kembali di channel ini. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu manajemen konstruksi atau disingkat dengan MK. MK adalah organisasi yang mengatur dan mengelola kegiatan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Lingkup kerja MK dibagi 3 tahapan. 1. Prakonstruksi. 2. Masa konstruksi. 3. Setelah konstruksi. Tahap prakonstruksi dibagi 2 tahap, yaitu 1. Tahap perencanaan gambar. 2. Tahap proses tender. Pada tahap perencanaan, data awal yang diperlukan adalah pengumpulan data, luas lahan, lokasi proyek, kondisi lingkungan sekitar. Selanjutnya, tim desain dan pemilik proyek akan membahas terkait perubahan bangunan, pertamanan, bentuk denah, bentuk fasad, dan pekerjaan mekanikal elektrikal. Setelah dokumen teknis terkumpul oleh tim konsultan perencana, maka hasil yang akan dikeluarkan mereka adalah gambar kerja, spesifikasi teknis, kuantitas pekerjaan, perkiraan biaya, dan durasi pekerjaan. Masa konstruksi dibagi 4 tahapan. Pertama, tahap engineering, khusus membahas rancangan biaya konstruksi, metode kerja yang dipakai murah dan efisien, rencana kedatangan material, pekerja dan peralatan kerja, pembuatan shop drawing. Tahap procurement khusus pembahasan penggunaan dan pemesanan material, pemesanan dan menghitung kebutuhan alat kerja, menghitung kebutuhan subkontraktor atau vendor. Tahap pelaksanaan, persiapan lahan kerja, fabrikasi dan setting peralatan, pemasangan material, pengetesan material, pengawasan lapangan. Tahap serah terima pekerjaan, pembuatan as-built drawing atau gambar yang dikerjakan sesuai aktual lapangan. Dokumen serah terima berupa berita acara pekerjaan 100%. Checklist pekerjaan, pastikan semua item pekerjaan terpasang. Masa pemeliharaan pekerjaan dibagi 2 tahap. 1. Masa pemeliharaan. Biasanya durasi sesuai kesepakatan kontrak. Rata-rata 1 tahun. Selama 1 tahun, jika ada kerusakan MSH tanggung jawab kontraktor. Pelatihan sistem mekanikal dan elektrikal. Serah terima kedua dilaksanakan jika masa pemeliharaan 1 tahun selesai. Siapkan dokumen berita acara kedua. Setelah serah terima kedua ini, segala kerusakan akan menjadi tanggung jawab pemilik proyek. Program MK dibagi menjadi 5 tahap. Tahap ke-1, metode kerja. Pemeriksaan metode kerja yang diajukan saat tender harus sesuai dengan aktual karena mempengaruhi harga pengajuan kontrak saat tender. Contoh metode kerja. Metode improvement. Lebih mahal tetapi bisa digunakan berkali-kali. Dan selesai proyek bisa jadi aset perusahaan. Tahap kedua, rencana kerja. Pada saat pengajuan tender, jadwal kedatangan material, tenaga kerja, peralatan, dan rencana kerja harus diajukan. Tahap ketiga, jadwal proyek. Diajukan saat tender. Setelah dipastikan semua jadwal sebelumnya terkumpul. Rencana safety. Semua kebutuhan biaya yang berhubungan dengan safety dan keamanan harus sudah tertuang di dokumen tender. Tahap kelima, biaya. Jika semua dokumen sebelumnya sudah lengkap, maka dengan harga total tersebut sudah siap ikut tender proyek. Main goal MK. Dari sisi pemilik proyek, waktu tercapai, kualitas tercapai, rencana biaya tercapai. Dari sisi MK, kualitas tercapai, target jadwal pekerjaan tercapai tidak delay. Dari sisi kontraktor, tertata rapi administrasi proyek, zero kecelakaan kerja selama berlangsung, target keuntungan tercapai. Tugas utama MK. Pertama, review desain, persetujuan material,
pengawasan kualitas dan waktu, pengawasan tes lapangan dan material. Garis besar tugas MK: mengawasi pekerjaan dan memastikan kerja sesuai dengan metode konstruksi. Memeriksa laporan progres dari kontraktor secara tertulis. MK berhak untuk menegur atau dan menghentikan pekerjaan bila tidak sesuai spesifikasi. Melakukan rapat rutin. Bertanggung jawab kepada dalam menyampaikan progres pekerjaan proyek. Mengelola, mengarahkan, dan mengkoordinasi pelaksanaan pekerjaan dalam aspek mutu dan waktu. Pemeriksaan pada shop drawing sebelum dilakukan pelaksanaan pekerjaan. Bagaimana cara MK dalam menjaga durasi waktu dan mutu? Pertama, jika ada permasalahan segera dilakukan koordinasi lapangan atau diskusi meeting harian. Contoh paling sering kurang koordinasi. Hal ini terjadi dikarenakan kurang komunikasi antara tim arsitektur, tim struktur, dan tim mekanikal elektrikal. Seharusnya sebelum dilaksanakan dan dipasang suatu pekerjaan komunikasi dengan tim lain, karena dikhawatirkan masing-masing tim ada kendala di material atau kendala di perubahan gambar. Salah satu yang paling mudah adalah lakukan superimpose gambar dari semua bidang, sehingga jika ada posisi, dimensi, atau ukuran yang berbeda akan ketahuan. Menjaga kualitas dan tim lain adalah laksanakan pekerjaan sesuai standar operasional prosedur. Jika ada perubahan di Sian MK akan mengeluarkan set instruksi kerja. Terakhir, MK wajib hari demi hari di lapangan. Cara kerja shop drawing. Evaluasi gambar kerja dengan gambar perencanaan. Contoh foto kurang perencanaan. Foto kiri. Gambar balok dudukan besi belum dibuat, sedangkan besi sudah dibuat. Gambar kanan, kedatangan material di luar jadwal, sehingga perlu waktu untuk memindahkan material. Sedangkan di lokasi tersebut ada pekerjaan yang belum dikerjakan. Shop drawing yang sudah mendapatkan persetujuan, segera distribusikan ke pelaksana lapangan, ke manajemen konstruksi, dan ke pemilik proyek. Shop drawing aslinya diarsip dan akan menjadi as-built drawing. Pengecekan material, CEK brosur, dan data material dengan spesifikasi teknis. Jika perlu diuji segera tentukan dan pilih tempat pengujian yang resmi. Tentukan jenis pengetesannya. Terakhir, minta persetujuan MK dan pemilik proyek. Contoh jenis pengetesan. Ini adalah contoh pengetesan di lapangan. Finat set pancan, slump test, CBR test, loading test tower crane. Dan ini contoh pengetesan di laboratorium. Tes tarik besi, tes tekan beton, tes permeabilitas beton, tes hasil pengecatan. Epilog. Penjelasan manajemen konstruksi ini berdasarkan pengalaman pribadi, di mana hampir 15 tahun bekerja sebagai tim leader di perusahaan konsultan manajemen konstruksi. Sehingga penjelasan ini sudut pandang dari pengalaman sendiri. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Dengan segala rasa hormat, diucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan lainnya.